Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai artikel yang berkenaan dengan pentingnya vitamin E bagi tubuh kita. Vitamin E adalah vitamin yang larut pada lemak dan sudah kita kenal manfaatnya untuk kesehatan kulit. Tidak hanya sebagai antioksidan, masih banyak fungsi serta kegunaan lain dari vitamin ini. Kegunaan yang pertama adalah mencegah terjadinya penyakit jantung. Dari beberapa penelitian telah dibuktikan mengkonsumsi vitamin E dapat menurunkan risiko jantung koroner. Hal ini terjadi karena vitamin E mengandung antioksidan yang membantu mencegah terjadinya stres oksidatif di dalam tubuh. Stres oksidatif biasanya terjadi akibat kerusakan sel di dalam tubuh. Jika hal tersebut terjadi pada jantung, maka sel-sel jantung dapat rusak hingga akhirnya menyebabkan penyakit kronis. Vitamin E juga terbukti dapat berguna untuk menghalangi terjadinya sumbatan arteri dan plak dalam tubuh. Hilangnya penyumbat ini berdampak pada lancarnya aliran darah sehingga serangan jantung dapat dicegah. Manfaat yang kedua dari vitamin E adalah bahwa dipercaya jika vitamin ini dapat mencegah kanker. Pada suatu penelitian, dilaporkan bahwa vitamin E dapat berfungsi sebagai zat pencegah kanker. Alasannya, karena vitamin E ada dalam bentuk gamma tocopherol dan delta tocopherol. 2 dari 8 bentuk vitamin E yang dapat mencegah kanker. Adapun ke-8 bentuk dari vitamin E tersebut adalah alpha tocopherol, beta tocopherol, gamma tocopherol, delta tocopherol, alpha tocotrienol, beta tocotrienol, gamma tocotrienol, dan delta tocotrienol. Kedua bentuk vitamin E ini terbukti dapat menangkal faktor penyebab kanker. Namun perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan khasiatnya tersebut. Akan tetapi, tidak disarankan bagi penderita kanker mengkonsumsi suplemen atau makanan vitamin E secara berlebih. Disebabkan, vitamin E disinyalir dapat berinteraksi dengan pengobatan keomoterapi dan radiasi. Manfaat yang ketiga, kegunaan vitamin E, adalah mencegah degenerasi makula terkait usia yang kita kenal sebagai AMD. AMD singkatan dari Age-Related Macular Degeneration. Dikenal sebagai penyakit yang menyerang pusat penglihatan di retina, pada usia di atas 50 tahun. Alpha tocopherol adalah zat antioksidan yang dapat mencegah rusaknya sel di bagian makula, atau retina mata, akibat dari radikal bebas. Manfaat yang keempat dari vitamin E, adalah dapat mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara serta perilaku. Vitamin E, yang kaya akan antioksidan dapat melindungi kesehatan fungsi otak serta dapat menurunkan resiko kepikunan tersebut. Manfaat yang kelima dari vitamin E, adalah meringankan gejala osteoartritis atau kerusakan sendi. Osteoartritis adalah kondisi peradangan sendi yang mengakibatkan rasa sakit dan kekakuan. Manfaat yang keenam dari vitamin E adalah membantu mengelola atau mengendalikan penyakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan, tapi dapat dikendalikan. Vitamin E bisa mengendalikan kadar gula pada darah. Vitamin E meningkatkan kerja hormon insulin yang berfungsi mengubah gula darah menjadi energi, sehingga kadar gula darah tetap dalam jumlah normal. Yang terakhir, manfaat vitamin E adalah untuk kesehatan kulit. Dengan kata lain, mempunyai manfaat penting bagi kecantikan. Bagi kulit, vitamin E berguna untuk mempercepat penyembuhan luka, serta untuk melindungi tubuh dari sinar ultraviolet. Beberapa produk kecantikan mempunyai kandungan vitamin E, yang ditujukan untuk mencegah penuaan dini dan menghilangkan kerutan kulit. Lalu seberapa banyak sebenarnya kebutuhan kita terhadap vitamin E? Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019, tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Angka kecukupan vitamin E yang dianjurkan per orang per hari adalah untuk pria 4-15 mikrogram. Sedangkan bagi wanita 4-20 mikrogram. Berikut ini adalah beberapa makanan yang bisa dipilih untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan vitamin E harian.
Minyak biji gandum, dalam 1 sendok makan bisa mengandung 20 mikrogram. Atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian hingga 135%. Biji bunga matahari, dalam 1 ons bisa mengandung 10 mikrogram. Atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian hingga 66%. Almond 1 ons, bisa mengandung 7,3 mikrogram. Atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian hingga 48%. Minyak hazelnut, dalam 1 sendok bisa mengandung 6,4 mikrogram atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian hingga 43%. Buah sawo besar, dalam setengah buah bisa mengandung 5,9 mikrogram. Atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian hingga 39%. Minyak biji bunga matahari, di dalam 1 sendok makan bisa mengandung 5,6 mikrogram. Atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian hingga 37%. Kerang abalone, dalam 3 ons bisa mengandung 3,4 mikrogram atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian hingga 23%. Kacang pinus, dalam 1 ons bisa mengandung 2,7 mikrogram atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian hingga 18%. Daging angsa, dalam 100 gram bisa mengandung 1,7 mikrogram atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian 12%. Kacang tanah, dalam 1 ons bisa mengandung 2,3 mikrogram atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian hingga 16%. Ikan salmon, dalam 100 gram bisa mengandung 1,1 mikrogram atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian sampai 8%. Alpukat, dalam 100 gram bisa menghasilkan 2,1 mikrogram atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian hingga 14%. Paprika merah, dalam 100 gram bisa mengandung 1,6 mikrogram atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian hingga 11%. Kacang Brazil, dalam 1 ons bisa mengandung 1,6 mikrogram atau sanggup mencukupi kebutuhan harian vitamin E hingga 11%. Mangga, dalam 100 gram bisa mengandung 0,9 mikrogram atau sanggup mencukupi kebutuhan harian vitamin E hingga 6%. Buah kiwi, dalam 1 ukuran sedang bisa mengandung 1,0 mikrogram atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin E harian mencapai 7%. Demikian artikel ini saya buat, semoga bermanfaat. Dan terima kasih.